Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi karya kemanusiaan yang kita laksanakan. Dan selamat ulang tahun PMI, Palang Merah Indonesia. Pengurus PMI kota maupun cabang yang saya hormati, korps sukarelawan yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang ikut memperingati HUT PMI tahun 2020. Di usia yang kini menginjak 75 tahun, tentunya tidak membuat pergerakan PMI menjadi tidak dinamis. Tantangan ini justru menjadi semangat dan motivasi bagi PMI untuk terus menggiatkan tugas-tugas kemanusiaan. Palang Merah Indonesia terus berusaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pak Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi COVID-19 yang semakin meninggi di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta. Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya. Sementara untuk mematikan, merupakan upaya yang dilakukan PMI selama ini, yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah, serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat, dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melanggar disiplin. Kita bisa belajar dari negara-negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran COVID, yaitu membangun kedisiplinan. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Yusuf Kalla mengucapkan selamat bekerja, beramal, dan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh sukarelawan dan seluruh rakyat Indonesia yang berjuang bersama dan ikut solidaritas memerangi COVID-19 ini. Bersama PMI, aksi serta komitmen Anda ikut mengangkat derajat kesejahteraan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus PMI, Ketua Umum Haji Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum. Bertemu dengan Bu Isti di pembelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman pasti sudah bisa menebak materi yang akan kita pelajari hari ini setelah menyaksikan video pembukaan tadi. Yap, pidato. Pidato tadi pernah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI pada saat peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-75. Kalian tentu saja pernah menyaksikan orang berpidato, contohnya presiden, menteri, maupun kepala sekolah kita. Mereka menyampaikan pesan-pesan melalui pidato dengan jelas, lancar, dan dapat dipahami. Untuk bisa seperti itu, tentunya perlu persiapan. Apa saja ya? Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato juga berarti wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Tujuan berpidato antara lain, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai dengan imbauan yang disampaikan. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Langkah-langkah menulis pidato. Pertama, tentukan tema. Pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan diri dan disesuaikan pula dengan audiensi atau pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Yang ketiga, merangkai pidato. Setelah itu, buatlah kerangka pidato. Kemudian, susunlah informasi atau pesan dengan memperhatikan kalimat efektif.
Untuk menyusun teks pidato, kita harus perhatikan bagian-bagian teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, kalimat pembuka. Yang ketiga, kalimat sapaan. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup. Yang keenam, salam penutup. Berikut contoh teks pidato dan bagian-bagiannya. Teks pidato diawali dengan salam pembuka. Salam pembuka biasanya berisi Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Selanjutnya, kalimat pembuka. Kalimat pembuka pada umumnya berisi ucapan syukur. Setelah kalimat pembuka terdapat kalimat sapaan. Biasanya berisi sapaan terhadap pendengar yang hadir atau mengikuti kegiatan tersebut. Bagian isi merupakan bagian inti dari sesuatu yang akan disampaikan sesuai dengan tema. Lalu, penutup. Penutup berisi simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah kata. Yang terakhir adalah salam penutup. Biasanya berisi wassalamualaikum dan terima kasih. Setelah menyusun pidato, saatnya kita berpidato. Inilah hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Intonasi atau keras lembutnya suara saat berpidato. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Oke teman-teman, kini saatnya kalian mencoba. Simak baik-baik tantangannya ya. Pertama, membuat pidato dengan memilih tema kepemimpinan, persahabatan, pendidikan, atau keagamaan. Yang kedua, setelah menyusun teks pidato, bacalah teks pidato tersebut dan direkam dengan bantuan ayah, bunda, atau kakak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.